Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar para insan mereka belajar? Berjumpa kembali dengan saya, Kang Irfan, di dalam Ngawangkong. Para insan mereka belajar, kali ini saya sedang berada di Kintamani, Bali. Seperti biasa, di saat ada kesempatan, saya bawa sepeda butut saya untuk sedikit menggerakkan badan. Nah, ini anginnya cukup besar ya, sehingga kameranya bergoyang. Semoga tidak mengganggu. Mari kita lanjutkan diskusi kita tentang haringan di dalam transportasi. Sepanjang perjalanan, saya start dari Kabupaten Badung, tepatnya di daerah Kute, kemudian melewati Gianyar, Bangli, dan sampai dengan Kintamani. Saya perhatikan jalannya cukup bagus dan sangat nyaman untuk bersepeda. Barangkali ini yang menyebabkan transportasi di Bali sangat menarik ya para insan mereka belajar karena memiliki jaringan jalan yang cukup bagus. Pertanyaan adalah, apa sih hubungan antara jalan dengan pariwisata? Mungkin dalam kesempatan yang sedikit ini saya akan coba menyampaikan hubungan antara konektivitas dengan pariwisata atau hubungan pariwisata dengan jaringan jalan. Para insan mereka belajar, konektivitas menjadi komponen yang patut dipenuhi dalam membangun pariwisata. Konektivitas berperan sebagai jembatan antara wisatawan dengan atraksi wisata itu sendiri. Tanpa adanya komponen konektivitas, amatlah mustahil jika pariwisata di Indonesia seperti di Bali ini dapat berkembang pesat. Seiring dengan perjalanannya waktu, timbul berbagai fenomena yang berkaitan dengan konektivitas pariwisata itu sendiri. Beberapa pihak terkait, stakeholder, seperti masyarakat, pemerintah, praktisi, akademisi, hingga media, diharapkan dapat bahu-membahu di dalam mengenali fenomena tersebut, memberikan respon, bahkan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia pariwisata. Tentunya kita sebagai insan mereka belajar amatlah penting mengetahui jika fenomena tersebut dibahas secara bersama-sama, secara mendalam, dengan suatu wadah untuk menyatukan pikiran. Harapannya terjadi pertukaran informasi sekaligus diskusi yang konstruktif, membahas hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata, serta membangun hubungan positif antar pihak terkait. Contohnya kita sebagai insan mereka belajar yang senang, yang memang konsentrasi di dalam transportasi, marilah kita diskusi dalam bidang transportasi untuk mendukung pariwisata. Kenapa seperti itu? Karena kita ketahui sektor pariwisata memiliki peranan yang strategis dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Yang paling mereka belajar ketahui, pariwisata ini dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Setahu saya saat ini sektor pariwisata di Indonesia menjadi penyumbang devisa yang sangat besar dan menempati urutan kedua setelah CPO. Beberapa tahun yang lalu, jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia bahkan mencapai belasan juta. Ini agak beda dengan 2 tahun terakhir karena ada pandemik ya. Sektor pariwisata memiliki pertumbuhan tahunan saat normal adalah 15,54%. Sehingga diprediksikan di dalam beberapa tahun ke depan, pariwisata ini menjadi penyumbang devisa terbesar dan dapat mengalahkan sektor industri kelapa sawit yang saat ini sedang heboh-hebohnya dibahas. Jadi, pemberian jasa pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan devisa dari pariwisata ini. Mengingat peran strategis pariwisata, pengembangan pariwisata ini perlu ditunjang dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh berbagai pihak, baik oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah. Pemerintah ini bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, terus bahu-membahu menyiapkan ketersediaan transportasi, baik itu infrastruktur maupun peralatannya. Bisa juga aplikasi-aplikasi tambahan teknologi seperti aplikasi berbasis internet tentang informasi destinasi pariwisata. Jadi para pihak atau stakeholder dapat menyumbangkan berbagai masukan untuk pariwisata ini. Contohnya adalah satu, pengembangan transportasi yang meliputi perencanaan rute,
dan ketersediaan alat transportasi. Yang kedua, pengembangan teknologi berupa aplikasi berbasis internet yang berisi informasi destinasi pariwisata. Yang ketiga, barangkali bisa melakukan pengembangan komunikasi meliputi peta detail destinasi pariwisata yang tersedia di semua wilayah. Dan yang keempat adalah melakukan peningkatan pengetahuan tujuan pariwisata. Semua ini kan berhubungan dengan konektivitas. Oleh karena itu, beberapa aspek tersebut ya merupakan aspek pengembangan transportasi yang perlu dipertimbangkan dengan baik guna mendukung sektor pariwisata yang berkelanjutan. Sebagai salah satu wilayah yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata unggulan, maka seperti di Bali ini tentunya harus terus dilakukan berbagai inovasi agar berbagai jenis destinasi pariwisata yang ada tetap mampu menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke setiap atraksi tersebut tanpa diganggu oleh konektivitas yang tidak baik. Beberapa literatur menunjukkan bahwa aspek pengembangan transportasi terhadap pariwisata dapat dilakukan dengan mengkaji keberadaan jaringan transportasi yang mempengaruhi aksesibilitas dan keberadaan amenitas. Pengembangan jaringan transportasi juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan menciptakan iklim pariwisata yang nyaman bagi wisatawan yang salah satunya dapat ditinjau dari faktor transportation network atau transport network. Yang dapat dilihat dari faktor transport network connectivity yang terdiri atas parameter konektivitas dan kepadatan jalan. Karena pada dasarnya pengembangan pariwisata berarti meningkatnya pelayanan pada wisatawan selaku customer utama kita. Selain itu, pariwisata merupakan industri yang terpadu. Harus mengupayakan pengembangan aspek lainnya, berupa prasarana transportasi misalnya, yang dapat menunjang aksesibilitas. Jadi selain infrastruktur, juga ada prasarannya. Nah, kalau kita lanjutkan, kenapa sih kita harus betul-betul melihat pariwisata dan apa itu pariwisata? Para insan mereka belajar mungkin sudah mengetahui bahwa pariwisata berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu pari, artinya itu banyak, dan wisata, perjalanan. Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga pariwisata ini merupakan keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan melakukan pergerakan. Baik itu penduduk asing maupun penduduk lokal. Di suatu tempat, suatu kota, suatu daerah, bahkan suatu negara. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya pergerakan, jadi karena pariwisata itu sebenarnya pergerakan. Memang pergerakan ini kemudian untuk tinggal sebentar atau untuk tinggal lama, tapi sifatnya berulang-ulang, bisa dilakukan oleh orang yang sama maupun orang yang berganti. Sehingga dari pengertian bahasa Sangsekerta itu sendiri, pariwisata ini berkaitan erat dengan transportasi. Kalau kita lanjutkan diskusinya, maka pariwisata ini mesti memenuhi 4 kriteria utama. Ini minimal. Yang pertama adalah suatu perjalanan dilakukan dari satu tempat ke tempat lain dan dilakukan di luar tempat di mana seseorang itu menetap. Jelas perlu sarana dan prasarana transportasi. Yang kedua, tujuan perjalanan dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan di luar pekerjaan yang biasa dilakukan di tempat tersebut. Lagi-lagi di jalan kita harus bahagia. Yang ketiga adalah mata uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari tempat asalnya dan bukan didapat dari hasil dari usaha selama dalam perjalanan pariwisata yang dilakukan. Perjalanan lagi, ada biaya transportasi di sana. Yang keempat adalah perjalanan wisata ini paling singkat dilakukan selama 24 jam. Sehingga clear ya, sektor pariwisata merupakan sektor unggulan yang menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan, peningkatan wilayah dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah atau di suatu negara yang telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan serta menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar di dunia. Kita tahu ya, bagaimana wisatawan yang datang ke negara Perancis jauh melebihi jumlah warga di negara itu sendiri. Dan mereka mendapatkan
efek domino yang luar biasa dari kedatangan wisatawan. Perlu kita tiru. Pelayanan mereka, konektivitas mereka, kemudahan wisatawan di Prancis itu sangat mendukung bagaimana pariwisata yang bisa berkembang. Dari kota Paris sampai desa-desa di Prancis menjadi daya tarik tersendiri. Itu bisa kita lakukan di Indonesia. Sehingga salah satu kuncinya, kita bisa melihat jaringan transportasi yang memang tersedia di sini. Kalau kita melihat analisis jaringan transportasi, ini merupakan aspek penting di dalam geografi transportasi karena melibatkan node dan hubungannya dengan jalan serta sebarannya. Analisis jaringan transportasi memberikan ukuran aksesibilitas dan konektivitas suatu wilayah serta menunjukkan perbandingan jaringan antar wilayah. Variasi karakteristik jaringan mencerminkan aspek spesial tertentu dari sistem sosial dan ekonomi. Pada saat mereka belajar, di dalam geografi transportasi, untuk mengidentifikasi beberapa jenis struktur transportasi yang terkait dengan jaringan transportasi, khususnya pariwisata, dikenal dengan beberapa istilah seperti simpul, tautan, arus, hub, atau koridor. Para insan mereka belajar, kalau kita bicara struktur jaringan yang meliputi sentripetal serta sentrifugal, ini berhubungan dengan aksesibilitas menuju sebuah lokasi. Pola jaringan sentripetal cenderung mendukung lokasi terbatas, sementara jaringan sentrifugal tidak memiliki banyak keunggulan. Jadi itu aja ya, ada keterbatasan dan ada ketidakterunggulan. Nah, jaringan transportasi lebih mudah diaplikasikan pada tingkat penggunaannya. Sebagai contoh adalah jumlah penumpang, kendaraan, kapasitas dibandingkan berdasarkan topologi tunggal. Contoh adalah jumlah penumpang, kemudian kendaraan, kemudian kapasitas dibandingkan berdasarkan topologi tunggal. Ketidaksetaraan antar lokasi seringkali dapat diukur secara kuantitatif berdasarkan hubungan antara edge dan node terkait yang dihasilkan oleh arus lalu lintas itu sendiri. Sedangkan efisiensi jaringan mewakili kemampuannya untuk mendukung arus ketika kondisi operasi memenuhi kriteria kinerja seperti kecepatan, kapasitas, dan keamanan. Untuk mempertahankan tingkat layanan dan konektivitas, jaringan yang baik akan tetap terhubung setelah menghadapi kendala, seperti link yang terputus. Jaringan transportasi merupakan dasar untuk melakukan analisis transportasi yang dapat diaplikasikan untuk pengembangan pariwisata. Jaringan transportasi berisikan vertex atau node atau titik dan edge yang merupakan garis atau link yang digunakan untuk mengidentifikasi titik awal dan akhir dari setiap rute. Setiap vertex dan edge merupakan nilai yang digunakan untuk mempresentasikan karakteristik jalan pada suatu wilayah. Keberadaan vertex dan node ini akan menghasilkan indeks konektivitas yang meliputi alfa, beta, gamma, dan eta. Jadi ada 4. Apa itu indeks alfa? Indeks alfa merupakan perbandingan antara jumlah jalan maksimum yang terdapat di dalam jaringan. Kisaran nilai yang didapat yakni 0 hingga 1. Apabila indeks mencapai 1, mengindikasikan jaringan yang sangat terkoneksi dan sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah indeks beta. Apa itu indeks beta? Indeks beta digunakan untuk mengukur tingkat konektivitas dinyatakan oleh hubungan antara jumlah garis dengan jumlah vertex. Indeks beta berkorelasi positif dengan nilai edge atau garis, di mana semakin besar nilai edge, maka indeks pun akan turut meningkat atau lebih tinggi. Yang ketiga adalah indeks gamma. Indeks gamma ini adalah digunakan untuk mengukur tingkat konektivitas dengan mempertimbangkan rasio antara jumlah garis yang teramati dengan jumlah vertex. Nilai indeks sama berkisar antara 0 dan 1, di mana nilai 1 menunjukkan jaringan yang terhubung sepenuhnya. Namun, pada kenyataannya jaringan jalan seperti ini jarang ditemukan. Jadi kalau 1 ini jaringannya tertutup.
bagus gitu kan, tapi memang jarang ya mendapat jaringan yang lengkap. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah indeks ETA. Indeks ETA ini merupakan jumlah panjang rata-rata segmen di tiap jaringan jalan dalam unit geografis tertentu. Berbeda loh dengan nilai indeks konektivitas lainnya. Indeks ETA ini mencerminkan nilai real di dalam satuan meter. Bila node baru ditambahkan akan menyebabkan penurunan indeks ETA ini karena nilai rata-rata per jaringan jalan ikut menurun. Jadi di dalam menyusun jaringan jalan kita bisa melihat 4 indeks ini. 4 indeks ini bisa kita terapkan untuk mengetahui konektivitas antar atraksi pariwisata. Dan saya berharap indeks-indeks ini mencapai nilai terbaik sehingga pariwisata di Indonesia makin berkembang, bukan hanya di Bali. Terima kasih para insan Rekam Belajar. Sekian diskusi hari ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan insya Allah diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.